nanti. Kalian dengerin ya. Ya, Bu. Sebelum mendengarkan kita tepuk ikan dulu. Tepuk ikan. Berenang. Cari makan. Sudah kenyang. Diam. Tangannya di atas meja semua, tidak ada yang bersuara kecuali ibu. Ya. Si kancil mencuri ketimun. Pada saat itu di sebuah hutan dekat pemukiman hidup seekor hewan bernama kancil. Siapa yang pernah melihat kancil? Aku enggak. Enggak ya. Ini nih kancilnya tidur di sini. Dia adalah seekor hewan yang cerdik, pintar dan cerdas. Oh, kancil itu pintar, cerdik, cerdas. Siapa di sini yang pintar? Siapa yang cerdas? Kok kalah sama si kancil? Oh, dia pintar rupanya. Udah, kita lanjut dulu ya. Namun karena cuaca yang sangat cerah, angin berhembus sepoi-sepoi dan alunan ranting dari dedaunan membuat si kancil menjadi ngantuk dan tertidur pulas. Lihat si kancilnya tidur di bawah pohon besar. Tadi beberapa saat kemudian ada suara hewan ramai berlari-lari dan berteriak-teriak sehingga membangunkan si kancil. Pokoknya lari-lari banyak ini si kancil tidur. Ayo cepat lari, selamatkan dirimu, ada bencana datang. Suara hewan lain berteriak-teriak panik. Kancil pun kaget dan terbangun dari tidurnya. Kancil kaget bangun dia dari tidurnya. Kancil pun tanpa berpikir panjang terus berlari dengan kencang dan mendahului rombongan hewan yang berlari terlebih dahulu. Jadi kancilnya menduluin itu hewan-hewan yang tadinya lari kayak pembalap. Siapa yang kemarin mau jadi pembalap tuh? Hildan. Ya, kencang larinya. Kemudian setelah berlari dengan kencang, perasaan kancil tidak enak dan berhenti sejenak lalu berkata, "Loh, gimana hewan-hewan yang lain? Gimana? Di belakang kancil sudah sangat jauh sekali kancil berlari." Ternyata kancil sudah berlari sangat jauh dan terjauh dari musibah dan sampai pada suatu daerah yang tidak dikenal oleh kancil. Wah, kancil udah sampai di mana ya? Kira-kira kita mau lanjutkan nggak ceritanya? Lanjutkan nggak? Iya atau enggak? Mau. Yang kenceng jawabnya ya. Mau. Tak lama kemudian terdengar kerucuk kerucuk kerucuk. Suara apa ya? Dan kancil pun berhenti dan mendengarkan dengan teliti. Ternyata itu suara berasal dari perut si kancil. Kalau bunyinya kerucuk kerucuk, tandanya perut si kancil apa? Lapar. Lapar. Gimana tadi bunyinya? Coba ditiruin. Kerucuk, kerucuk, Yang kenceng. kerucuk, kerucuk. Bunyinya gitu ya kalau lapar. Ya. Si kancil bingung. Oh, ternyata itu suara dari perutku. Wah, aku harus mencari makan. Si kancil pun berusaha untuk mencari makan dan akhirnya si kancil tiba di sebuah pinggir hutan. Wah, ini ada buah apa ya tadi? Aku Bangun. ada daun, ada timun, ada tanaman di sini. Tanaman itu makanan kesukaan si Kancil. Kita lanjut lagi. Di pinggir hutan itu, mata kancil melotot sambil berkata dalam hati, "Wow, gimana?" Wow. Sambil melotot matanya. Wow. Wow. Ternyata kancil melihat sebuah ladang dengan tanaman sayur mayur yang hijau dan segar. Wow, tanamannya segar, kata si kancil. Segera kancil mendekat ke sebuah ladang itu. Semakin mendekat kancil melihat ada sebuah tanaman kesukaannya, yaitu mentimun. Apa makanan kesukaan kancil? Mentimun. Tanpa berpikir panjang, ia segera memakan mentimun itu hingga kenyang. Dan dia pun beristirahat. Wah, si kancil kekenyangan tidur. Siapa di sini yang kenyang tidur? Oh, Arya. Tunjuk tangannya 2 lagi. Berarti Arya kalau kenyang tidur ya. Kalau habis makan itu duduk dulu. Baru tidur. tidur. Kita lanjut lagi ya.
lama kemudian ada Pak Tani, pemilik ladang sayur dan ladang mentimun itu. Datang lalu melihat sebagian dari ladangnya berantakan. Apa kata Pak Tani? Wah, ladangku kok berantakan begini? Siapa yang melakukan seperti ini? Siapa tadi yang melakukan itu? Si Kancil. Si Kancil merusak ya. Terus dia Pak Tani bilang, pasti ini ada hewan yang merusak tanamanku. Petani terus membenahi ladangnya yang rusak sambil bergumam, awas ya, akan kubasmi siapa yang merusak tanamanku. Ini Pak Taninya ada tulisnya, bawa cangkul. Kalau yang namanya Pak Tani pasti kalau ke ladang bawa apa? Cangkul. Ini buah apa tadi? Mentimun. Timunnya jatuh semua nih, dimakan sama si Kancil yang nakal tadi, mencuri timunnya Pak Tani. Kira-kira Pak Tani mau ngapain ya? Si Kancil mau diapain ya sama Pak Tani? Ditangkap. Iya ya, kita lihat ya. Kita lanjut ya. Lanjut nggak ya? Lanjut nggak ya? Ibu tanya sama Arya. Arya dari tadi diam aja. Lanjut nggak ya? Ini mangguk-mangguk. Apa? Oh iya bersuara iya. Iya. Oh iya. Lanjut kata Arya. Pada dini hari, Pak Tani datang ke ladang. Dini hari itu kapan ya? Dini hari itu kapan? Dini hari itu pagi hari. Pagi-pagi banget Pak Tani udah ke ladang. Membawa boneka yang dibuatnya tadi sore. Pak Tani menaruh bonekanya tepat di tengah ladang itu. Dan di sekitar boneka itu ada sebuah jebakan kurungan untuk menangkap hewan yang merusak tanamannya. Oh, Pak Tani itu menyiapkan kurungan untuk menangkap siapa tadi? Kancil. Iya, si Kancil mau ditangkap nih sama Pak Tani. Sementara itu, Kancil berjalan-jalan. Kancil merasa lapar dan kembali lagi ke ladang Pak Tani mencari. Tadi suara lapar perutnya Kancil gimana tadi? Iya. Namun sesampainya di ladang Pak Tani, ia melihat sesosok tinggi besar. Wah, siapa ya? Ia mengira itu adalah Pak Tani. Namun setelah ditunggu lama, Pak Tani itu tidak juga pergi. Siapa ya? Kok berdiri besar di sini nih? Kira-kira siapa? Siapa ya? Bonekanya Pak Tani tadi. Iya, kita lanjut lagi. Kancil mulai berjalan mendekati boneka Pak Tani. Kancilnya jalan mendekati si boneka tadi. Kancil memanggil Pak Tani dengan suara yang keras. Namun boneka itu hanya diam saja. Ya namanya boneka ya diam saja kalau dipanggil. Ya kan? Boneka itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Tak lama kemudian terus Kancil semakin lama semakin keroncongan. Gimana tadi bunyinya? Dengan gembira dan tidak sabar, Kancil pun langsung menuju ke tumpukan mentimun dan buah-buahan segar. Oh, ternyata si Kancil tidak tahu kalau itu adalah jebakan. Jadi jebakannya tadi ditutup sama buah-buahan sayur-sayuran mentimun tadi. Jadi si Kancil mendekati jebakannya. Dia tidak tahu kalau itu adalah jebakan. Kira-kira Kancil kok terjebak tidak ya? Coba tidak ya? Nggak usah dilanjutin ceritanya ya. Lanjutin tidak? Oh lanjut. Kita lanjut lagi kalau gitu. Dengan tergesa-gesa, Kancil datang ke jebakan Pak Tani. Karena tidak hati-hati, si Kancil melewati tali jebakan sehingga si Kancil masuk ke dalam kurungan perangkap Pak Tani. Wah, si Kancilnya ternyata terperangkap. Apa kata si Kancil? Tolong! 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 Kancil terus berteriak meminta tolong. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang bisa menolong si Kancil. Sampai sore hari, Pak Tani pergi ke ladang untuk melihat jebakannya. Wah, Pak Tani pasti kaget ya ada si Kancil di jebakannya. Setelah sampai di rumah Pak Taninya beristirahat.
saat istirahat, si kancil ditaruh di dekat anjing milik Pak Tani. Kancil merasa Kancil merasa takut dan resah karena dia akan tamat riwayatnya. Dengan menu makan malam Pak Tani, akhirnya si kancil berpikir, bagaimana ya caranya saya bisa keluar dari kurungan ini? Kira-kira bagaimana caranya? Ada yang tahu tidak? Wah, berarti ini kurang cerdik, gak secerdik si kancil ini. Di rumah makan sayur yang banyak biar cerdik, biar pintar ya. Apa? Apa Dan? Apa Dan? Kita lanjut aja ya daripada kita bingung. Lanjut lagi. Ya. Kancil segera memanggil anjing yang menjaganya. Kata kancil, "Hai anjing, nanti malam aku dan majikanmu akan pergi ke pesta. Kamu pasti tidak diajak. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa menggantikan aku," kata si kancil kepada si anjing. Anjing tidak percaya dengan omongan kancil, tapi kancil terus membujuknya dengan rayuan maut. Wah, dirayu-rayu si anjingnya. Maka anjing pun termakan dengan rayuan si kancil dan bersedia masuk ke kandang untuk menggantikan si kancil. Jadi si anjing ini nanti masuk ke perangkapnya si kancilnya di luar. Kita lihat, iya enggak ya? Ya. Nah iya, si kancilnya udah ada di luar, anjingnya di dalam. Si kancil, "Bagus sekali ini. Oh anjing, kamu tunggu sebentar di sini ya," kata si kancil. "Aku akan pergi menemui Pak Tani dan akan kubilang bahwa kamu siap menggantikanku. Padahal kan ini mau dimasak sama Pak Tani, bukan mau diajak ke pesta." Jadi si kancil cerdik sekali ya membohongi si anjing. Kita baca lagi. Setelah berkata demikian, kancil pun berlari dengan kencang menuju hutan. Dalam hati ia sangat gembira bisa berhasil lolos setelah membohongi anjing. Wah, pada sore hari setelah puas beristirahat, Pak Tani keluar rumah sambil membawa pisau untuk menyembelih si kancil. Namun saat sampai di belakang rumah, betapa kagetnya saat melihat isi dalam kerangkeng itu bukanlah si kancil tapi malah si anjing. Kalau orang kaget gimana ya ekspresinya? Kaget, gimana kalau orang kaget? Orang kaget gimana? Kaget ya kaget. Ya kagetnya gimana? Matanya melotot. Terus, oh gitu kalau kaget. Tuh, Pak Tani berarti seperti itu ya kalau kaget ya. Loh, kok isinya si anjing bukan si kancil? Kemana ya si kancilnya? Kita lanjut lagi. Pak Tani sangat marah melihat hal itu. Ia sudah membayangkan akan makan enak sayur sup daging si kancil. Tapi kancil sudah berhasil kabur dengan membodohi si anjing. Ia segera membuka kerangkeng itu dan menyuruh anjing untuk lari mengejar si kancil. Kira-kira ketemu nggak ya? Kira-kira kancil ditangkap nggak ya sama si anjingnya? Enggak, kata Rivita enggak, kata Wildan ketemu. Kata siapa? Ketemu nggak? Adit ketemu nggak Adit? Enggak, kata Arya? Nadifa ketemu nggak? Enggak. Enggak, kita lanjut lagi bacanya. Sementara itu, kancil yang berhasil lolos dari kerangkeng Pak Tani terus berlari dengan kencang. Ia sudah sampai di tepi hutan. Tanpa melihat ke belakang sedikit pun, ia terus berlari. Ia sangat takut dikejar anjing dan berhasil ditangkap lalu dijadikan makanan oleh Pak Tani. Oh, ternyata si kancilnya lolos. Si anjing nggak berhasil untuk menangkap si kancil. Kancilnya pintar ya. Pintar. Wah, ceritanya sudah habis. Dengan kejadian itu, kancil sadar bahwa semua yang bukan miliknya tidak berhak dia miliki. Jadi apa yang bukan milik kalian itu tidak berhak untuk kalian nih. Kalau Devita punya barang buku bukan milik Nadifa, terus Nadifa ngambil, itu namanya tidak bukan haknya Nadifa, nggak boleh diambil. Itu bukunya Devita ya. Kita lanjut lagi. Jika dipaksakan akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ayo siapa yang mau dapat hukuman? Dapat PR aja nggak mau, apalagi dapat hukuman. Ya. Arya ini yang nggak mau dapat PR. Habis ini dapat PR ya. Mau nggak? Ya kalau
nggak mau kepalanya diangkat. Sudah ya, cerita